Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin wa hadiroh yang dimuliakan oleh Allah. Pada kesempatan yang baik ini, marilah kita bersama-sama memikirkan salah satu aspek penting dalam kehidupan kita, yaitu harta. Ya, apa itu harta? Harta merupakan salah satu nikmat terbesar yang Allah berikan kepada kita selaku manusia. Dan penggunaannya ini memiliki dampak yang besar di dunia ataupun di akhirat. Rasulullah SAW pernah mengatakan, harta tidak pernah berkurang karena bersedekah. Nah, hal ini adalah suatu di antara banyak hadis yang mengajarkan kepada kita pentingnya berbagi harta dengan sesama manusia. Pemberian sedekah dan bersedekah itu bukan hanya tentang memberi sebagian harta kita kepada yang membutuhkan, tetapi juga merupakan sebuah investasi untuk di akhirat. Nah, setiap kebaikan yang kita lakukan dengan harta akan menjadi bekal kita di sana nanti. Namun, penggunaan dalam harta ini kita harus menggunakannya secara baik-baik, tidak hanya dengan sebatas sedekah saja, tetapi Rasulullah SAW juga mengingatkan kita untuk selalu berhati-hati dalam mendapatkan harta. Kita harus menghindari cara yang haram dan juga dapat merugikan orang lain. Jika harta kita diperoleh dengan cara yang tidak benar, itu akan menjadi beban berat di akhirat. Selain itu, harta juga dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan keluarga dan diri sendiri. Memberikan nafkah yang layak bagi keluarga adalah tugas yang diberikan Allah kepada para pencari nafkah. Ini juga merupakan ibadah jika dilakukan dengan ikhlas dan untuk kebaikan keluarga. Selama kita hidup, harta adalah ujian bagi kita. Bagaimana kita memanfaatkannya, apakah dengan cara yang baik atau buruk, akan menjadi penentu nasib kita di akhirat. Pemanfaatan harta seharusnya mencerminkan nilai-nilai agama, moral, dan etika. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran bahwa harta yang kita miliki adalah ujian bagi kita. Oleh karena itu, kita harus bertanggung jawab atas cara kita memanfaatkannya. Pertama-tama, penting untuk kita mengenali sumber harta kita. Apakah harta itu diperoleh secara halal atau haram? Kita harus menghindari harta yang diperoleh melalui cara-cara yang tidak benar, seperti penipuan, korupsi, atau riba. Harta yang halal akan memberikan keberkahan dalam hidup kita. Kedua, pemanfaatan harta seharusnya mencakup 3 aspek utama, yaitu hak Allah, hak sesama manusia, dan hak diri sendiri. Ada yang tahu hak Allah itu ada apa aja? Hak Allah adalah zakat, sedekah, dan amal yang kita lakukan untuk membantu orang yang membutuhkan. Selain hak Allah, ada juga hak sesama manusia. Ada yang tahu hak sesama manusia itu apa aja? Hak sama manusia mencakup keadilan dalam berbisnis, menyantuni fakir miskin, membantu sesama muslim dan non-muslim. Adapun hak dirinya sendiri mencakup kebutuhan dasar, pendidikan, dan kesejahteraan keluarga. 3. Harta juga harus digunakan untuk investasi yang membawa manfaat jangka panjang. Berbicara tentang harta bukanlah tindakan egois, tetapi cara untuk membantu diri sendiri dan orang lain di masa depan. Investasi cerdas dapat menciptakan lapangan kerja, mengurangi kemiskinan, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Keempat, penting untuk selalu bersyukur atas harta yang kita miliki. Bersyukur adalah tanda penghargaan kepada Tuhan atas nikmatnya. Dengan bersyukur, kita akan lebih bijak dalam memanfaatkan harta dan lebih ingin berbagi dengan orang lain. Terlalu sering kita mungkin merasa bebas dalam menggunakan harta kita tanpa mempertimbangkan dampaknya di dunia dan di akhirat. Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran menyatakan, dan janganlah kamu menghambur-hamburkan harta yang kamu punya dengan boros, karena sesungguhnya orang-orang yang menghambur-hamburkan harta adalah saudara-saudara syaitan, dan syaitan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya. Al-Quran Surat Al-Isra ayat 26-27. Ini adalah peringatan keras dari Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang menggunakan harta yang sia-sia dan boros. Konsekuensi dari penggunaan harta yang tidak baik di dunia ada banyak.
Pertama, itu bisa menyebabkan masalah keuangan dan utang yang membebani kita dan keluarga kita. Ketika kita menghamburkan harta pada hal-hal yang tidak berguna atau bahkan hal yang haram, kita akan seringkali menghadapi kesulitan finansial yang berkepanjangan. Kedua, pengguna harta yang buruk juga dapat merusak hubungan keluarga. Perselisihan tentang bagaimana harta harus digunakan seringkali menjadi penyebab konflik dalam rumah tangga dan keluarga. Di sisi lain, kita di akhirat menggunakan harta yang tidak baik dapat memiliki konsekuensi yang lebih serius. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menghisab kita atas setiap harta yang telah kita terima dan bagaimana kita menggunakannya. Jika kita telah menggunakan harta dengan cara yang buruk, kita harus siap untuk menghadapi akibatnya. Selain itu, kita mungkin juga kehilangan pahala yang berlimpah. Penggunaan harta yang buruk bisa menjadi penghalang dalam mendekatkan diri kepada Allah dan mendapatkan pahala darinya. Kita mungkin merasa puas dengan harta duniawi, tetapi kita mungkin kehilangan peluang besar untuk mendapatkan pahala yang lebih besar di akhirat. Hadirin wal hadiroh, oleh karena itu, kita harus selalu berhati-hati dalam mengelola harta kita. Ingatlah bahwa harta itu adalah amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kita akan dimintai segala pertanggungjawabannya dan bagaimana kita menggunakannya. Mari kita menggunakan harta untuk bersedekah dan untuk bekal kita di akhirat nanti. Sekian dakwah dari kami, semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.